Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 Universitas Sriwijaya Prodi Bimbingan dan Konseling dengan nomor UKG 2016-9827-6089 dan nomor induk mahasiswa 0622-488-2326-039. Pada hari ini, tertanggal 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan layanan bimbingan konseling, yaitu layanan klasikal. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak soleh? Alhamdulillah. Magic spirit Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semua happy hari ini? Happy. Pusing? Ada yang pusing? Ada yang sedih? Ada. Ada yang sedih? Ada yang sedih? Oke. Ada yang tahu kenapa kita berkumpul pada hari ini? Karena pada hari ini Bunda akan memberikan suatu layanan, namanya itu adalah layanan klasikal. Kenapa disebut klasikal? Karena kita sama-sama di dalam kelas, ya. Jadi salah satu layanan bimbingan dan konseling itu layanan klasikal. Nah, hari ini Bunda Sri akan memberikan layanan klasikal kepada kalian tentang gaya belajar. Gaya belajar. Info ya, maaf. Nah, sebelum kita mulai, sebelum kita masuk materi, biar lebih barokah, biar ilmunya bermanfaat bagi kita semua, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, siapa yang mau pimpin doa? Ku. Yuk, silakan. Berdoa dimulai. Amin. 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 Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita masuk, Bunda mau absensi terlebih dahulu. Ihsan, Hadir. Rizky, Hadir. Raisa, Syahza, Hadir. Fadil, Faizan, Khaira, Azam. Sebelum kita mulai, biar refreshing, kita ice breaking dulu, biar nggak tegang, biar nggak takut kenapa dikasih layanan bimbingan konseling, kenapa tiba-tiba guru BK-nya masuk, ya? Ya, oke. Kita lanjut, kita mulai ice breakingnya. Coba, kalau Bunda bilang tepuk satu, berarti tepuk sekali. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk tiga satu, tepuk dua satu. Ada yang nggak konsen. Tepuk tiga. Hari ini kita akan membahas tentang gaya belajar. Udah siap? Udah siap? Oke, kita masuk ya. Kita akan bahas tentang gaya belajar. Hari ini kita akan bahas tentang gaya belajar. Jadi topik kita pada hari ini adalah kenali gaya belajarku, meningkatlah prestasiku. Nah, kenapa harus kita bahas ini? Kenapa harus kita bahas? Kenapa? Karena sekarang kan kalian lagi ujian. Biasanya belajar atau enggak? Nah, biasanya kalau belajar gimana caranya? Dibaca, dihafal ya. Dibaca ulang-ulang, dibaca ulang-ulang, tes, buat ya, karena sebenarnya setiap orang itu punya gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi pernah nggak lihat orang belajar baca buku sambil dengerin musik? Pernah. Nah, pernah nggak lihat orang hafal sambil muter-muter? Pernah. Nah, tujuan layanan kita pada hari ini yang pertama, peserta didik dapat memahami dan mengetahui tentang gaya belajar yang kalian miliki. Jadi
Tapi sama Altaf tuh gaya belajarnya nggak sama. Moza sama si Najwa juga nggak sama. Mona ya, Mona bisa belajar dengan cara menghafal aja, bisanya baca buku aja. Tapi kalau si Najwa, yang kedua, peserta didik dapat memilih strategi belajar yang efektif. Nanti kita akan bahas tentang strategi belajar sesuai dengan gaya belajar kalian. Ya. Yang ketiga, peserta didik dapat mengubah perilaku buruk ketika belajar. Yang keempat dan yang terakhir, peserta didik dapat mengelola cara belajar yang efektif untuk meningkatkan hasil belajarnya. Jadi harapannya setelah layanan ini Bunda berikan, kalian tahu cara belajar kalian itu gimana. Oh, ternyata saya ini tipikal belajar yang harus nonton. Oh, saya ini tipikal belajar yang harus praktek. Kalau nggak praktek nggak bisa. Atau saya ini tipikalnya belajar harus gerak-gerak. Ya. Jadi kalau kita udah tahu, maka hasil belajar kita pun akan meningkat. Nah, sebelum masuk ke materi, Bunda mau anak soleh mengisi angket tentang gaya belajar. Ya. Nanti ada soal dari video, nanti Bunda akan tayangkan video. Di situ ada beberapa pertanyaan, silakan tuliskan, cukup tuliskan A, B, atau C. Ya, jadi Bunda tahu. Oke, sudah siap? Sudah buat nama semuanya? Belum. Cukup tuliskan A, B, dan C saja ya. Boleh. Tahu gaya belajar kita apa? Bagaimana gaya belajarmu? Nah, kita harus tahu nih gaya belajar kita apa sih? Apakah kamu Baca sudah buku tapi baca udah lupa. buku? Ini udah lupa. Atau lagi belajar tapi nggak paham apa yang dipelajari. Wow. Pagi. Biasa. Bahkan ketika mendengar penjelasan guru tapi susah sekali mengerti. Nah, ada seperti itu enggak? Jadi belajarnya gimana? Baca lupa. Dengar penjelasan guru bisa jadi lupa. gaya belajar berikut ini. Ini satu jawaban yang paling sesuai dengan dirimu. Oke. Iya, keduanya ditulis. Are you ready? Yes. Tulis A, B, C-nya saja ya. Dipahami, dibaca dan didengarkan. Yang pertama, ketika berbicara, Anda A. berbicara dengan tempo cepat, B. berbicara dengan tempo sedang, C. berbicara dengan tempo lambat. Yang kedua, apa yang Langsung paling aja ya, A, terdengar? B, C-nya ya. A. Orang, lingkungan, wajah. B. Perkataan, suara, makna. C. Kejadian, peristiwa, emosi. Yang ketiga, bagaimana Berapa cara ya? menghafal? Oke. A. Menuliskan berulang-ulang. B. Menerap makna. Nah, ini yang C. kedua ya. Kejadian, peristiwa, emosi. Yang ketiga, Apa yang muncul? Bentar, Bun. Aku nak baca soal. Kendato. Ketika ingat pasal apa yang Oh, berarti selesai dah. kita cek. Sekarang tugas kalian adalah silakan hitung mana jawaban yang paling banyak. C. A, B, atau C. C. Silakan dihitung. Ada berapa B, C. berapa C? Aku tuh C3. B-nya 6. A1. Tulis aja, ditulis. C-nya 1. C-nya 2. B-nya 6.
hafal, jadi mengandalkan mata. Ya. Kalau aku jangan Yang paling banyak B. B paling banyak. C. Nah, kalau B berarti kalian tipikal orang yang punya gaya belajar audio. Jadi lebih suka dengerin orang. Kalau belajar lebih nyantel kalau orang yang jelasin. Tapi kalau disuruh baca, enggak. Jadi dia lebih pakai audio. Kalau menghafal, dia kalau baca nggak bisa. Tapi kalau dengerin murotal, dia langsung nyambung. Bukan C. Jawabannya C paling banyak. Dua bun. Yang paling banyak di antara yang lain. C berarti kalian adalah anak kinestetik. Anak bandel. Artinya kalian kalau belajar itu harus bergerak. Kalau Sebelum belajar itu minimal kalian loncat-loncat dulu atau lari-lari dulu baru kalian bisa belajar. Ada yang Faiz, kamu lebih banyak apa Faiz? A, B atau C? C. Berarti kamu anak kinestetik. Mungkin kamu tidak dengan lari-lari, misalnya hafalnya goyang-goyang. Kalau setoran hafalannya goyang-goyang gini. Ya nggak Faiz? Kira-kira Faiz? Coba Khaira apa? Khaira lebih banyak? B, berarti audio. Oke. Sekarang Bunda mau yang banyak yang anak visual silahkan berkumpul di sini. Yang tadi banyaknya A. Yang A, yang B di sini. Audio di sini. Yang C kinestetik silahkan di sini. B di sini. B di sini. Yang A silahkan di sini. Ini semua kelompok kalian. B. C yang A boleh geser nggak apa-apa biar nanti diskusinya lebih enak. Yang B juga lebih dempet nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Bunda akan berikan kalian LKPD. Ya, silahkan dituliskan dengan cara berdiskusi dengan kelompok. Misalnya tanya, kamu kalau kamu cara belajar kamu di rumah gimana? Kalau kamu di sekolah gimana? Silahkan dituliskan. Ya, Bunda kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Nanti perwakilan saja yang menyampaikan. Apa Bunda? Oke, Bunda ulangi. Ini untuk kelompok A silakan diskusi, boleh maju. Kelompok B diskusinya bareng-bareng. Bareng sini maju aja, geser mejanya. Kelompok C juga di sini boleh. Bareng-bareng di sini Alka, Faiz. Oke, silakan didiskusiin ya 10 menit. Ya. Nggak diskusiin satu orang aja yang nulis. Boleh gabung aja makan di sana. Boleh pesan atau kalau misalnya sama. Soalnya kalau belajar ini masih baca buku, aku juga sambil baca buku. Caranya sama. Sampai main. Diskusin aja, kalau aja kamu dikit. Biasa jatah belajar di jadi banyak nanya.
cerewet. Biasa itu ya. Tapi ya jangan. Saya semua. Apa nih? Kawan nenek kaya. Kalau yang Bagaimana cara belajar di sekolah selama ini? Ada 3 orang yang senang bergerak, 1 orang yang suka dihafal, 4 orang yang baca, dan 1 orang yang menulis. Menulis sama menggambar. Apa yang membuatmu terganggu ketika belajar? Kami semua yang visual lebih ke berisik. Oh, mesti. Bagaimana cara belajar di masalah ini? Ada orang yang suka berisik, 1 orang coret-coret, Suka coret-coret ya. 1 orang sambil melihat, dan 1 yang gerak. Apa yang membuatmu merasa nyaman, tertarik, dan bersemangat ketika belajar? 6 orang yang belajar tenang-tenang, 1 yang ramai, 2 ruangan yang hijau. Oke. Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Oke, tadi dari kelompok visual dia menyebutkan kalau ada yang belajarnya sambil mencoret, sambil digambar. Yang membuat terganggu tadi apa? Suaranya yang berisik. Kalau ada suara berisik dia terganggu. Paling nyaman kalau belajar? Belajar yang tenang, ramai, ruangan yang hijau. Belajar tenang. Berarti kalau ramai bisa. Oke, terima kasih kelompok visual. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi sekarang kalian udah tahu gaya belajar kalian masing-masing. Sekarang yang akan kita pelajari adalah strateginya, biar belajarnya tuh nyambung, nggak hilang. Ya, kita lihat video dulu. Mengenai 3 gaya belajar. Tahukah kamu? Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar sambil mendengarkan musik. Siapa yang sambil Ada dengar juga musik? yang lebih suka dengan suasana tenang. Ada yang menyukai belajar dari praktik. Ada juga yang lebih suka belajar ikut dari baca buku saja. Nah, nih yang suka parkir. Benar ya. Mengenai belajar Nah, nanti estetik itu lebih suka praktek nih, belajar praktek IPA. kadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam berbicara. Tadi apa aja tipe gaya belajar? Visual, auditori, apa lagi? Oke, benar ya. Kalau visual dia lebih kepada menggunakan indera indera mata. Kalau auditori lebih kepada telinga. Ada yang dari visual, ada yang dari Kayaknya dia lebih condong ke kinestetik ya. Oke, kalau kinestetik gaya belajarnya lebih menekankan praktek langsung. Jadi mungkin kalian ngerasa idam. Coba kalian coba dulu belajar praktek. Kalau kalian merasa nyaman belajar praktek. Nah, nih gaya belajar visual. Jika Anda seorang dengan modalitas visual atau pengingat seperti jadi kalian sebelum belajar itu ada baiknya ngeliatin akuarium dulu, ngeliatin lukisan dulu, atau ngeliat pemandangan dulu. Biar otak
visual. Jadi kalau mau mulai ngafal, ada baiknya kalian ngeliatin pemandangannya bagus. Jadi biar kalian merasa nyaman. Itu cara yang pertama. Kalau audio, ada baiknya kalian yang suka menggunakan audio, ada baiknya kalian yang suka menggunakan musik nih penggunaan musik atau untuk belajar atau suasana tenang tanpa suara merupakan syarat mutlak untuk membantu. Jadi duduknya yang benar. Jadi yang audio biar nyambung otaknya, biar cepat belajarnya, coba dengerin musik dulu sebelum belajar. Karena itu sebagai syarat mutlak biar kalian bisa konsentrasi. Selanjutnya kinestetik. Nih yang kinestetik, perhatikan kinestetik. Yes. Coba duduknya jangan berkelompok kayak gitu, dipisah. Oke, kinestetik. Jika Anda tipe gaya belajarnya kinestetik, maka sebelum belajar sebaiknya gerak dulu. Bisa jadi lompat sebentar. Bisa jadi tricking dulu. Ya, lakukan dulu ice breaking dulu sebelum mulai belajar. Selanjutnya, ciri-cirinya tadi apa? Kalau anak visual, lebih suka melihat apa anak visual? Teliti dan detail. Yang ketiga, lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Yang keempat, biasanya tidak terganggu dengan keributan. Jadi wong berisik, dia tidak terganggu, dia masih tetap bisa konsentrasi belajar. Karena dia fokusnya di mata. Ya. Kemudian lebih suka baca daripada dibacain orang lain. Real. Kemudian lebih suka menjawab dengan pertanyaan, jawabannya singkat ya atau tidak. Kalau dijawab yo. Ada nggak teman-teman seperti itu? Oke, ini strategi belajarnya. Mohon untuk diterapkan di rumah. Oke, ini visual. Cara belajarnya bisa diterapkan di rumah. Yang pertama, belajar dengan menggunakan diagram dan peta. Pakai mind mapping kayak yang kalian pelajari tadi. Pakai kayak gini lebih memudahkan kalian untuk belajar. Ya, yang kedua, buat coretan atau tanda-tanda penting. Biasanya anak visual kalau ada kata penting biasanya dicoret pakai stabilo atau dibuat gambar. Ya, real. Kemudian gunakan video, gambar. Jadi selain baca buku, cari di YouTube. Ya, cari di YouTube karena di situ ada video sama gambar berwarna. Jadi gambarnya warna-warni. Kemudian anak auditori. Kais biasanya kalau ngapal Quran gimana? Hah? Duduk nyender, ada gerak-gerak. Bisa langsung hafal. Berarti salah dia yang belajar Berarti coba Faiz sambil ngapalnya, sambil baca Quran, sambil jalan. Coba dulu. Dical. Tadi strategi belajarnya gimana? Lihat gambar, apalagi lihat coret, coret-coret, buat tanda, apalagi lebih suka tempat tenang. Anak audio, apa? Membacanya dengan keras, terus dengerin musik, apalagi
Menulis apa yang sudah dipelajari. Kalau kinestetik tadi apa? Apa? Sebelum belajar sebaiknya ngapain anak kinestetik? Oke, nah, sebelum itu, Bunda mau tanya, apa manfaatnya kita belajar tentang gaya belajar? Agar kita bisa melaksanakan gaya belajar Kita tahu gaya belajar kita, apa lagi? Apa nak? Kita merasa nyaman ketika ingin belajar, apa lagi? Lebih nyaman, tahu gaya belajar masing-masing. Apa yang di belakang apa saya? Lebih mengerti. Kalau saya ini tipikal gaya belajar apa? Ada video, ada audio, ada visual, ada kinestik. Oh, oke. Nah, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, Bunda ada evaluasi dulu. Silahkan diisi. Ada 4 skor, 4, 3, 2, 1, hanya diconteng saja, ya. Skor 4 kalau proses layanannya sangat sesuai, skor 3 sesuai, skor 2 tidak sesuai, skor 2 kurang sesuai, skor 3, skor 1 tidak sesuai, ya. Hanya dicentang aja, ya. Ini PS tidak sesuai, KS kurang sesuai, poinnya 2, sesuai poinnya 3, S sangat sesuai, poinnya 4, SS. Ya, paham? Paham? Oke. Nama dulu nggak sih? Udah dicetak ya, Bu? Iya, dicetak. 5 sayang. 5 menit ya. Materi gaya belajar. Tesnya apa ya, Bro? Iya lah. Tanggal 5 bulan 12. Ayo,